Kembali belajar tentang React Native ya. Untuk hari ini kita akan lanjutkan belajar tentang React Native. Sebelumnya kita telah belajar tentang props ya, yaitu sebuah properti yang ada di React Native. Jadi data yang sifatnya statik ya, yang dikirimkan dari parent ke child-nya ya. Nah, kita akan menggunakan satu fungsi lagi yaitu state ya. State ini kalau kita baca di dokumentasinya bahwa dalam dalam kejadian bahwa komponen itu di-render ya, itu state itu mirip seperti personal data storage-nya dari komponen ya. Nah, si state ini sangat berguna untuk menghandle data-data yang seiring waktu tuh terus berubah ya. Baik itu datanya itu biasanya diubah oleh adanya interaksi dari user. Nah, state itu memberikan kita memori untuk komponen kita. Nah, kalau si prop itu dia kan dari parent nih, ngirim data ke si child komponennya ya. Misalnya kemarin kita dari app.js ke card.js ya, ngirim datanya statis. Jadi kalau dia itu nurut dari parent-nya. Nah, kalau si state ini dia akan dirubah datanya, sifatnya dinamis, biasanya adalah diubah dari interaksi user. Misalnya dia ketika mengeklik button-nya, kemudian ada perubahan data gitu ya. Nah, kita akan menggunakan state-nya di function komponen ya. Jadi kita akan menggunakan useState. Di sini ada contohnya seperti ini. Nah, kita akan langsung saja belajar menggunakan state ya. Jadi kita akan bikin sebuah snacks baru di expo kita, create new snack seperti ini. Lalu kita akan membuat sebuah project baru ya, teman-teman. Namanya adalah useState ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini di expo-nya saya akan memberikan sebuah nama yaitu use state project-nya. Nah, saya tidak akan menggunakan ini seperti biasa ya, saya kosongkan. Jadi tinggal seperti ini. View-nya juga saya kosongkan, tinggal kosong seperti ini. Nah, ini tidak saya gunakan. Nah, sekarang untuk menggunakan state adalah kita pertama kali harus mengimport useState-nya. Karena kita ngomong di fungsional komponen ya. Jadi di React, koma, kita panggil adalah useState ya, yang ini. Ya. Jadi si useState ini dia dari library umum di React Hooks ya. Oke, sekarang kita akan menggunakan button juga. Jadi saya panggil button di sini. Oke, sekarang kita akan mendefinisikan terlebih dahulu si data state-nya, yaitu data yang akan terus berubah-ubah oleh interaksi user. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah const dalam bentuk array, misalnya data jumlah, koma, set jumlah. Dia adalah useState, kita set default-nya adalah 0. Oke, jadi variabel jumlah ini nanti akan berubah-ubah ya, baik itu nanti bertambah atau berkurang dengan fungsi yang akan merubah data ini adalah data si set jumlah. Dengan default nilai jumlah, awalnya kita set start state-nya adalah 0. Oke ya. Oke. Save. Sekarang di dalam view saya tambahkan teks gini. Misalnya adalah jumlah produk gitu ya. Sekarang kita set dengan jumlah. Oke, teks. Nah, kalau kita lihat di sini, nah sekarang kita akan ngeset datanya adalah jumlah produknya 0 ya, karena kita set defaultnya adalah 0. Kalau kita ganti 1 di sini, ya, dia akan berubah jadi 1, 10, dia juga akan berubah 10. Jadi data ini akan dinamis tergantung dari variabel yang kita setting data defaultnya berapa. Oke, sebagai data awal kita set saja sebagai 0 seperti ini. Lalu saya memiliki sebuah button ya, di bawahnya teks ya, saya buat sebuah view seperti ini ya. Oke. Nah, di dalam view ini saya tambahkan button ya. Button, dia on press-nya dia akan memanggil fungsi
set jumlah dia, makanya kita pakai arrow function seperti ini. Jadi kita panggil set jumlah, di mana jumlahnya ditambah 1 ya. Oke. Terus di sini saya kasih title-nya adalah beli ya, misalnya beli. Kita tutup button-nya. Oke. Nah, jadi ketika nanti kita klik beli di sini, maka dia akan bertambah 1. Nah, di sini makanya kita set jumlah ya. Set jumlah itu data jumlah awal kita tambahkan 1. Kita coba klik ya, dia akan nambah 1, 2, 3 dan sebagainya. Gitu. Nah, sekarang kita tambahkan satu buah view lagi yaitu jual ya. Jual itu akan mengurangi 1 gitu ya, mengurangi 1. Oke, buttonnya saya berikan color ya, warna yaitu orange. Oke. Biar ada perubahan seperti ini. Oke, biar ada turun saya kasih style. Stylenya margin buat bottomnya 5. Oke, sekarang kita punya 2 button ya. Jadi ketika kita pilih beli, maka data jumlahnya akan berkurang, bertambah. Kalau jual berarti datanya akan berkurang ya. Coba klik beli, ya nambah 1, 2, 3. Nah, jadi ketika diklik dia akan terus ngeset data jumlahnya dengan kondisi fungsi di mana kita akan menambahkan 1 gitu ya. Ketika jual, dia akan mengurangi 1 gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita coba di emulatornya. Oke, kita coba di emulator, kita buka Expo. Oke, biar ini saya kasih style ya, style. Oke, saya kasih padding 10 gitu ya. Saya save. Oke, kita coba cek. Tutup ya. Di sini saya lihat emulatornya yaitu ini yang terbaru ya. Usted ya di sini. Oke. Kalau kita buka di emulator, nah kita tunggu proses loading instalasi ke emulatornya ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita memiliki jumlah produk ya. Di sini juga ada beli, ada jumlah gitu ya. Jadi ketika kita beli, nah dia adalah datanya bertambah 1 gitu ya, berkurang. Kalau kita jual maka dia datanya akan berkurang. Gitu. Jadi sekarang data ini sudah dinamis ya. Jadi ketika ada operasi press button, dia akan ngerespon fungsi yang akan memanipulasi data jumlah. Terserah kita misalnya set jumlahnya mau kita tambah atau kurang. Nah, di sini kita latihannya adalah ketika beli maka dia akan bertambah dan ketika jual dia akan berkurang gitu ya. Jadi gitu teman-teman cara sederhana memahami bagaimana si state ya khususnya di functional component yaitu React Hook useState ini bekerja. Jadi dia bisa memanipulasi data jumlah dengan set kita menggunakan fungsi set jumlah. Jadi kita posisikan perubahan datanya di sini, di button ya, ketika buttonnya tuh di press. Oke teman-teman, begitulah cara menggunakan useState di React Hook ya. Nanti kita akan terus menggunakan useState sebagai data state-nya karena saya sepertinya tidak akan menggunakan kelas komponen di kelas React Native kita. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di kelas React Native berikutnya. Terima kasih.